Ya, di tengah pandemi seperti sekarang, berbagai aktivitas banyak dilakukan secara virtual. Misalnya kegiatan ekonomi, sosial, hingga rapat politik. Kemajuan teknologi ini tidak menutup kemungkinan bahwa pilkada serentak pada 9 Desember mendatang akan dilakukan secara digital pula, mengingat pandemi COVID-19 belum mereda di tanah air. Pemilu secara elektronik atau e-voting menjadi pilihan inovatif menjalankan pilar demokrasi. Coblos pemilu dinilai mampu mengatasi sejumlah persoalan yang terjadi dalam pemilu konvensional selama ini. Namun penerapannya di Indonesia tidak serta-merta terjadi begitu saja. Pengembangan teknologi e-voting dapat dilakukan secara adaptif mengikuti perkembangan zaman, termasuk menghadapi pandemi seperti saat ini. Pesta rakyat pilkada serentak tetap dijalankan meski angka penularan corona masih meningkat dan tidak diketahui kapan puncaknya. Pelaksanaan sistem pilkada manual yang selama ini digelar dianggap menjadi ancaman di tengah pandemi. Mobilitas warga, kampanye, dan persiapan pilkada dinilai menimbulkan kerumunan yang sulit dibantahkan. Pengamat politik menyarankan jika memang pilkada tetap harus terlaksana di tengah pandemi, Indonesia bisa melakukannya dengan cara e-voting. Ahli epidemiologi mengatakan bahwa di Desember itu adalah puncak-puncaknya corona. Jadi sesungguhnya e-voting itu salah satu solusi terbaik untuk mengantisipasi tadi. Agar apa? Agar rakyat tidak terkena corona, agar masyarakat tidak satu-satu berjatuhan meninggal dunia gitu loh. Jadi memang ketika belum siap memang jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan ini akan terjadi sengkarut ya kan pemilihan tadi. Karena begini, kalau dipaksakan dalam kondisi tidak siap itu akan repot, akan terjadi konflik politik. Akan harus ada perencanaan, harus ada simulasi kan. Ini simulasinya aja belum ada. Apalagi langsung diterapkan di Desember. Pelaksanaan pilkada di bulan Desember dinilai terkesan memaksakan. Jika dilakukan dengan sistem manual akan beresiko tinggi. Namun jika dilakukan dengan e-voting, Indonesia belum memiliki persiapan. Salah satu potensi yang mengemuka adalah peretasan data hingga manipulasi hasil pemilu. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar mengatakan pemilu secara digital menjadi opsi terbaik termasuk saat pandemi seperti sekarang. Meski demikian, belum bisa dilakukan pada pilkada serentak tahun ini sebab akses internet belum merata. Perlu persiapan waktu, perubahan sistem untuk menguji kelayakan, serta perubahan undang-undang sebagai payung hukum untuk meminimalisir resiko. Ya, jadi e-voting itu adanya di undang-undang harusnya. Di undang-undang kita tidak ada e-voting. Undang-undang 10 tentang 2016 tentang pemilihan kepala daerah itu tidak ada e-voting. Di undang-undang pemilu juga demikian. Maka langkah pertama kalau menerapkan e-voting undang-undangnya harus diubah dulu. Nah, jadi legal standingnya nggak ada kalau sekarang. Suka tidak suka, pilkada menyedot dana yang luar biasa besar. Tidak terhitung dana yang berkelindan untuk hajatan yang satu ini. Tidak hanya di ranah politik saja, tapi juga terkait persoalan sosial ekonomi yang masif. Namun sekali lagi, ketika pilkada harus beradu dengan faktor kemanusiaan terlebih ketika pandemi sekarang, hajatan besar ini justru menjadi pemenang. Dan yang menjadi ironi, karena masa pandemi, semua kerumunan dilarang, termasuk pertandingan bola, konser musik, dan lain sebagainya. Kerumunan saat kampanye daftar nomor urut bebas dilakukan. Masyarakat itu kan menghendaki penundaan, Mbak, sebenarnya. Ya 63% lah ya menghendaki penundaan pilkada karena mereka ini kan takut kalau tertular kan, takut tertular. Jadi ini yang menyebabkan mereka itu nanti kalau mau datang ke tempat ke TPS lah, kalau ke TPS itu ya takut, Mbak. Saya rasa takut lah. Kalau takut berarti mereka kan nggak datang gitu ya, ngapain datang kan gitu ya. Jadi karena tidak ada jaminan juga bahwa dia datang itu akan sehat walafiat, karena bagaimana juga penularan COVID ini kan ya tidak sekedar hanya kontak langsung, tetapi juga mungkin lewat lewat udara atau lewat apa, karena kita juga banyak sampai hari ini kan kita masih banyak memprediksi atau hanya sekedar asumsi-asumsi gitu bahwa
COVID itu menular lewat kontak langsung seperti itu. Tapi sesungguhnya penularan seperti apa kan kita juga nggak tahu gitu ya, artinya. Wacana penundaan pilkada serentak menjadi isu tak berujung. Kepastian ini bisa lebih jelas bila masing-masing pihak mengajukan data yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus mengevaluasi pilkada berdasar tahapan, sehingga menunjukkan berapa besar kontribusi pilkada terhadap transmisi COVID-19. Penghitungan dan rekap dalam pemilu di Indonesia selalu mengulang siklus potensi masalah seperti penghitungan yang panjang dan melelahkan, surat suara yang tidak sah, sampai akurasi penghitungan dan juga potensi kecurangan. Sudah seharusnya kerumitan ini segera diakhiri dengan cara cerdas, lengkap dengan sentuhan teknologi, aman dari peretasan, dan juga transparan. Akhirnya, mampukah Indonesia menjalaninya?